ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang disayang Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Masya Allah, indah sekali masjidnya. Saya berdoa mudah-mudahan setiap yang berwakaf di masjid ini, yang mengurus memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya meskipun mereka sudah tiada. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang disayang Allah, saya sebenarnya nggak merasa orang jauh di sini. Jadi saya sebenarnya kan orang Bintaro juga, karena Cinta Quran Center alhamdulillah sudah selesai dibangun dari hasil wakaf Bapak Ibu semuanya. Dekat dari sini naik sepeda 15 menit ya. Saya ada di Kucica 9, Blok JF 9 nomor 5. Masya Allah Pak, ini ada Pak Camat ya, tentu tahu sendiri yang namanya Kucica itu ya, itu cuma 200-300 meter dari MRBJ. Sekarang itu harga tanah di situ sekitar 20 jutaan per meter Pak. Itu ada orang Bintaro, makanya Masya Allah tadi Pak Kamal cerita, Ustadz, tantangan dakwah di orang kaya itu beda Ustadz ya. Memang, tapi jangan main-main. Sahabat Nabi itu banyak orang kaya. Kenapa? Ini satu orang nih Pak, Allah yarham, namanya Bapak Hamsuk Santawijaya, wakafnya 100 miliar Pak. Orang kaya itu gitu Pak Kamal. Dia memang dikit sama yang hadir di sini, tapi Masya Allah sekali bergerak itu mampu menutup seluruh Indonesia. Makanya orang itu kan cuma 1% kan. Orang kaya di Indonesia itu cuma 1% Bu, tapi sekali bergerak dia bisa nutup seluruh dunia. Bagaimana ceritanya 100 miliar? Karena luas tanah yang diwakafkan itu 5.000 meter. Bayangin Pak, Bu, Bintaro 5.000 meter di dalam komplek Jaya Bintaro aja sampai depan kemarin kita buat izin. Ustadz ini serius? Iya. Jaya Bintaro bilang ini diwakafkan Ustadz? Iya. 5.000 meter Ustadz? Iya, setengah hektar. Kucica itu mahal Ustadz. Dia sambil mau senyum, sambil mau bingung. Kenapa? Diwakafin Pak. Dan orangnya setelah berwakaf bilang apa? Ustadz, setelah ini saya gak lama lagi akan pulang. Jadi saya titip tolong dibangunkan pesantren penghafal Quran. Beneran Pak, habis wakaf 2 minggu wafat beliau. Sekarang beliau ada di Tanah Kusir. Makamnya indah banget Bu. Dapat tanah makam, beliau nggak tahu ya bisa dapat di situ di bawah pohon teduh. Saya juga nggak tahu ini orang siapa. Dapat pas di bawah pohon teduh, makanya tuh nggak kena panas, nggak kena hujan deras ya, di bawah pohon teduh. Saya kemarin ke makam beliau, saya bilang beruntungnya beliau ini. Saya bilang jasadnya sudah wafat, tapi santrinya sekarang jumlahnya udah 300. Dari Aceh sampai Papua nyantri di sana full free beasiswa. Indah banget. Kenapa beliau mewakafkan hartanya? Karena beliau, nah ini sesuai pembahasan kita. Takdirnya Allah, beliau nggak punya anak. Nikah 40 tahun, usia 68 tahun. Dia datang ke saya, Ustadz, saya baca hadis katanya. 68 tahun ya, sudah lumayan seusia ayah saya 70. Ustaz, ini ada hadis, jika anak Adam wafat maka putuslah seluruh amalnya. Maksudnya seluruh amal ibadahnya, sholat, puasa, haji, iya putus. Kecuali mengalir 3 yang terus mengalir. 1, anak soleh yang mendoakan. Nangis dia. 40 tahun nikah gak punya anak. Bu, Masya Allah ya Bu ya, ada orang kaya, duitnya banyak, anaknya gak ada. Ada orang anaknya banyak, duitnya gak ada. Betul Bu? Ibu pilih mana? Banyak duit gak punya anak atau banyak anak gak punya duit? Banyak anak banyak duit. Ya? Banyak anak banyak duit. Makanya soal ujian gak dikasih ke kita ya Bu ya. Kalau soal ujian dikasih ke kita akan buat soal ujian paling gampang, paling asik. Dia nikah 40 tahun, tapi duitnya banyak.
Yang kedua, nangis dia usap air matanya, dia bilang yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Dia bilang, aduh saya pun gak punya ilmu Ustaz, gak pernah belajar karena sibuk bisnis, sibuk kerja terus. Yang ketiga apa? Harta yang ia wakafkan, langsung diambil sertifikat tanah dong Bu, langsung diwakafin, langsung dia perut saya 2 minggu dari situ wafat. Dan sekarang pesantrennya udah jadi dengan total pembangunan 45 miliar. Dana dari mana Pak? Allah yang atur. Masya Allah. Ya, istrinya masih ada di sektor 3, orang Camar Bu, masih ada, tapi anaknya nggak ada. Bapak Ibu, begitulah takdir. Ya. Takdir itu pasti indah. Tidak mungkin ada takdir salah. Garis bawahi, catat, tebelin. Yang namanya takdir itu adalah ketetapan Allah, perbuatan Allah, pilihan Allah. Mana mungkin Allah menetapkan, memilih, menggariskan sesuatu yang buruk? Nggak ada. Boleh cari di dalam Quran, mana ada takdir buruk. Bapak Ibu izin sedikit cerita. Mungkin orang nggak tahu ya, orang berdiri di depan ini, wah isi pengajian kemana-mana gitu. Padahal orang yang berdiri di depan ini tertakdir tuh kan, tertakdir. Qadarullah kalau orang bilang, qadarullah masya'a fa'ala. Bapak Ibu saya itu broken home. Bapak Ibu saya pisah, saya SD kelas 6. Pertanyaan saya, bagi saya itu takdir bukan? Iya. Kenapa? Saya nggak bisa memilih. Nggak bisa memilih. Saya pingin punya bapak yang maaf ya, kiai, ibunya itu nyai gitu. Nggak bisa memilih. Saya punya bapak, ternyata bapak ibu saya memilih. Mereka memilih, bukan pilihan Allah. Mereka memilih, perbuatan itu menimpa saya. Saya tertakdir punya orang tua pisah. Makanya saya kalau lihat bapak ibu gitu ya sama istri sampai tua gitu tuh, Bu, saya sedih nangis gitu. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngerasain itu. Sampai ibu saya wafat. Ibu saya baru sebulan wafat. Mohon doanya, ini sebenarnya masih duka. Belum 40 hari, masih sebulan. Tapi indah Bu, makanya saya bilang takdir itu indah. Mungkin kalau nggak bapak saya pisah, mungkin saya nggak begini. Begitulah takdir itu, Masya Allah. Ibu saya Bu, 10 hari ICU, ya, pakai ventilator, kondisinya berat, semua hidupnya ditopang mesin. 4 hari dirawat inap. Semua orang sudah saya telepon, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Mungkin ada yang membebani ibu saya, minta maaf semua, pembantu, tetangga, semua sudah. Tapi kok ibu saya masih agak berat kondisinya. Siapa ya yang ganjel ibu saya ya? Langsung klik. Mantan suaminya, bapak saya. Makanya punten ya Bu, kalaupun akhirnya pilihan itu pisah baik-baik. Jangan kebawa sampai akhir. Saya telepon bapak saya, minta maaf, mama tuh gini. Bapak saya ya namanya bapak-bapak ya, santai aja jawabnya. Ya udah bapak maafin, itu kan masa lalu. Udah saling ikhlas, saling ridho. Mudah-mudahan mama cepat sembuh ya. Bapak saya sudah menikah lagi. Coba Bu, saya tutup telepon, saya sedih. Belum pernah Bu saya melong di bawah hujan deras di Bogor itu. Melong tuh apa ya? Melamun di bawah hujan itu, Masya Allah, saya sambil nangis sendiri. Ya Allah, ibu saya dalam keadaan berat, gak didampingi siapapun kecuali saya. Ya tiba-tiba bapak saya WA, bapak udah beli tiket, besok pagi bapak datang. Senangnya Bu, Masya Allah, rasanya tuh kayak, waduh, kayak apa gitu, senang Ibu. Ya Allah, alhamdulillah bapak datang gitu, mau melihat ibu saya gitu. Tapi apa Bu yang terjadi? Begitu bapak datang, saya udah feeling nih. Bapak datang masuk ruang ICU, cuma 10 menit. Feeling saya nih, ibu pulang. Beneran, bapak saya datang, jenguk ibu sebentar. Mungkin mereka mau berontak, apa yang diobrolin, saling memaafkan, saling memutihkan, saling bersihkan. Sudah keluar 10 menit, langsung saya dipanggil sama dokter.
Pak Ustadz, jangan jauh-jauh Pak Ustadz. Ibu koma, ibu saya wafat di pelukan saya. Saya puas mentalkin ibu saya, membacakan Quran 10 hari bersama saya dan wafat dalam pelukan saya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takdir itu indah. Kenapa? Allah yang bilang. Di mana? Di Al-Quran. Di Quran surat apa? Al-Baqarah 216. Boleh dicek yuk. Sore-sore ya, sambil dikit-dikit buka Quran. Coba kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Siapkan Qurannya yang ada di handphone ya. Bismillah. Al-Baqarah 216. Allah yang bilang, bukan saya yang bilang. Takdir Allah itu pasti baik, cuma kamu aja yang nggak tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Coba baca terjemahan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bu, siapa yang mau Bapak Ibu pisah? Suka nggak? Enggak lah. Punten ya Bu, kalau di sini ada yang maaf seperjuangan dengan saya, anak luka pengasuhan. Punten kalau saya curhat sedikit. Supaya apa? Enak ngambil sampelnya, nggak usah. Saya nggak ngambil sampel orang lain, diri saya sendiri. Bapak Ibu saya pisah, saya benci atau saya suka? Saya benci, saya nggak mau. Kalau ditanya, bingung. Ayo, masih kecil Bu, kelas 6 SD. Ayo pilih mana, papa atau mama? Saya masih ingat saya berdiri dengan pelong dulu. Cepat pilih, bapak atau ibumu? Itu Bu, Masya Allah. Saya sekarang udah umur 44 tahun. Bayangin itu kejadian 38 tahun yang lalu. Tapi mata saya masih bisa merekam dengan jelas. Ada anak cengok. Kalau orang bilang, ayo cepat pilih bapak atau mama. Bu, anak mana mau pilih bapak? Hancur perasaan saya Ibu. Saya pilih bapak saya, nggak mungkin lah ada ibu saya. Saya bilang saya pilih mama. Bapak bilang kamu lahir dari siapa? Allah, hancur Bu. Makanya punten kalau Bapak Ibu milih jalan akhirnya berpisah, tolong, itu sudah yang terakhir. Udah nggak mungkin lagi Ustaz, udah mentok kanan kiri atas belakang bawah depan, nggak ada jalan kecuali ini. Itu. Dan saya mohon jangan pakai konflik. Kenapa? Hancur. Hancur. Itu saya nih ya, kalau nggak karena ngaji Pak, mungkin sudah nggak mungkin saya bisa begini. Ya, takdir Allah itu indah. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak mau pilih siapa-siapa. Terus saya bilang, enggak, mau tinggal sama Uwa. Jadi saya dididik, dibesarkan sama Uwa. Jadi saya nggak pilih bapak atau ibu. Sebenarnya kalau menurut syariat Islam, ketika anak itu belum balik, dia masih dalam pengasuhan ibunya. Tapi ibu saya, tuh, Masya Allah, takdir lagi Bu. Ini kisah hidup saya nih. Ibu saya memilih jadi TKI ke Malaysia. Berapa tahun? 20 tahun namanya. Dari mulai jadi pembantu rumah tangga sampai jadi pengusaha. Ibu saya punya restoran masakan Indonesia di Jalan Ampang. Jalan Ampang itu kalau Bapak Ibu ke KLCC Twin Tower ya, itu Jalan Ampang. Itu jalan mahal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Ampang Street ya, itu lurus aja, nanti ada LRT station. Di depan LRT station itu ada restoran-restoran gede-gede. Nah, salah satunya itu punya ibu saya. Ibu saya Pak, Allah yarhamah, luar biasa, pejuang petarung, wanita hebat, gak menyerah dengan keadaan. Walau gak ada suami, tetap membesarkan anak-anak dengan doa dan tahajudnya. Jadi saya sekarang Pak, doa ibu saya. Kenapa? Karena kalau kaji-kaji gak mungkin dikaji. Saya lulusan IPB Pak. IPB jurusan apa Ustaz? Agribisnis. S1-nya iya, D3-nya Unpad. Agribisnis. Nah, kok bisa baca kitab Qudun? Kok bisa hafal Quran, baca hafal hadis? Doa emak saya. Ya bapak saya juga pasti doa, tapi emak saya itu, Bapak Ibu, itu gak pernah tinggal sholat tahajud. Belum pernah. Kemarin di rumah sakit 4 hari rawat inap, itu masih tahajud jam 3.
Di ICU itu yang udah nggak bisa karena sudah, maaf, sini sudah pakai ventilator, di sini sudah masuk obat, di sini sudah masuk makanan, jadi di apa itu sonde ya, dimasukkan sonde dalam sini Bu. Itu masuk sampai lambung Bu. Ibu baru dicolok mau tes apa? Swab aja sakitnya kayak gitu. Ibu saya sampai tembus ke lambung. Sakit. Jangan deh, bismillah, jangan sampai sakit. Usahakan banget, jaga kesehatan. Kecuali takdir sakit itu beda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bisa berdiri di depan ini, bisa jadi begini, itu ketika 40 tahun setelah itu baru saya sadar, ternyata ini loh rencananya Allah, indah rupanya. Baru, takdir itu indah, ngomong kemana-mana, takdir itu indah. Ya, contoh apa lagi? Saya gagal nikah, Ibu. Sebelum sama istri itu kan saya sudah melamar tuh seorang wanita, sudah saya bayar gedungnya Pak, saya bayar cateringnya, sudah saya sebar undangan. Yang pernah ikut kajian saya pasti pernah dengar di kisah. Ya, orang udah selamat ya Ustaz, Masya Allah, calonnya pinter banget Ustaz. Iya, cum laude 3,5 IPK, lulusan terbaik di kampus. Udah Bu, seminggu menjelang akad nikah, bapaknya baru cerita kalau bapaknya itu sama ibunya, bapaknya Muslim, ibunya Kristen. Bukan di situnya. Kalau Muslim dengan Kristen, laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen, ulama masih ikhtilaf, masih ada yang membolehkan. Bukan di situ. Tapi anaknya baru cerita, papa sama mama itu nikahnya di gereja. Ya kalau nikahnya di gereja kan akad nikahnya nggak sah. Kalau akadnya nikahnya nggak sah, ya dia nggak boleh jadi wali. Sementara saya bilang, lah Pak, kalau begini nanti walinya nggak bisa. Loh, terus gimana? Kamu mau nikah sama anak saya, ya saya walinya. Nggak bisa Pak, saya nggak berani. Terus gimana? Pakai wali hakim. Marah bapaknya Bu. Nggak pernah saya lihat ada orang banting meja baru itu. Buat dibanting meja. Kamu mau nikah sama anak saya walinya. Kalau nggak mau, kamu keluar. Diusir Bu. Pedih. Apa iya saya bilang takdir itu indah? Pahit itu. DP gedung nggak bisa ditarik, catering nggak bisa dibayar lagi, habis duitnya. Mana itu gaji habis-habisan udah. Masya Allah, pulang Bu nangis. Ya Rob, ganti dengan yang lebih pintar. Dia 3,5 Bu, diganti sama Allah. Istri saya 3,98 IPK-nya. Takdir indah Pak. Saya bilang, ya Rob, belum jadi mertua udah banting meja. Gimana kalau jadi presiden? Salah. Bus. Tamu-tamu dekat pemilu. Belum jadi aja udah banting meja. Gimana jadi mantu? Dibanting kali gue. Ya Rob, ganti yang lebih baik. Masya Allah Bu, saya belum mertua, saya Allah terbaik. Masya Allah. Kalau belum mati jangan dikubur Bu. Iyalah. Baik banget mertua, Masya Allah. Allah ganti. Coba kalau kemarin itu saya menikah, apa iya saya bilang, wah indah ya, baik ya. Tuh lihat, suka ya. Apa kata Allah? Allah nggak suka itu. Tapi waktu itu saya bilang, saya nggak suka itu. Allah bilang Pak, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Aku nggak tahu. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Jangan sok tahu. Kamu tuh nggak ngerti apa yang terjadi besok, lusa, itu nggak tahu. Pak, saya itu mau daftar STPDN, mungkin udah jadi camat atau bupati. Kenapa? Kan saya suka militer. Nggak diterima dong Pak. Seleksinya udah STPDN, udah sampai Jatinangor. Gagal STPDN-nya. Gagal Bu, pulang tes tahunan. Oh, di Pak Thohir betul Pak. Pak Thohirnya Masya Allah, udah mau jadi akabri, udah ngidam dong jadi jenderal. Ternyata Pak, takdirnya Allah. Sekarang saya ngisi gubernur, ngisi bupati, ngisi jenderal. Mana lebih enak? Ngisi daripada diisi. Masya Allah. Bapak Ibu yang disayang Allah, takdir Allah itu tahu ketika nanti terjadi, kita baru, oh ini. Oh gitu. Makanya Allah bilang wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Kenapa? Karena manusia sering mengira, dia kira itu
itu baik dan dia kira itu buruk. Manusia itu lemah, Pak. Dulu kita bilang apa? Anti Soeharto, anti Soeharto, anti Soeharto. Sekarang apa? Enak zamanku toh. Kangen sama Pak Harto. Punten ya, gitu-gitu Pak. Swasembada beras loh. Indonesia macam Asia loh. Sekarang kangen begitu, manusia itu begitu Pak. Dia tidak pernah tahu apa yang baik bagi dirinya, dan dia tidak pernah tahu apa yang baik bagi orang lain. Gak tahu. Makanya Pak, manusia itu kan mahdudat. Apa itu mahdudat? Terbatas. Nggak ngerti. Oh, saya nangis-nangis Pak. Coba gimana? Bapak saya tuh lihat, mata saya ini Bu mesti ngerekam. Makanya hati-hati Bu. Yang punten Bu, Pak, yang punten. Kalau konflik sama anak dia depan anak deh. Ini ngerekam. Ini saya masih ngerekam tuh. Ibu saya bawa tas lari keluar tuh kan. Tuh. Saya megang narik tas ibu saya. Jangan masih ingat. Kejadian berapa? 38 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Masih ingat ini. Segar banget dalam ingatan saya. Kayak kemarin kejadiannya. Makanya saya bilang, kalau bapak ibu konflik, tolong anak-anak diamankan dulu. Ini mereka perekam yang paling canggih. Otaknya kayak spon tuh. Makanya hafalan Qurannya bagus mereka. Baru dengar murotal langsung nempel. Amayatasa alun anin naba'il azim, kan merekam. Beda sama kita, pelupa, udah pelupa hafalannya. Coba Bu, apa pelajarannya dari pernikahan saya yang gagal itu? Allah ganti. Dari gak jadi takabri, Allah ganti. Gak jadi taruna STPDN, Allah ganti. Ya, termasuk apa? Gak jadi karyawan BNJ, udah diterima. Dan saya tahu Bursa Efek Jakarta itu secara transaksi tidak syar'i. Itu kan banyak boror, judi. Itu kan riba. Tapi karena kondisi kemiskinan kami bersama istri yang amat sangat Pak punten. Saya baru selesai krisis ekonomi rumah tangga itu pernikahan tahun ke-15. Sekarang tahun ke-19. Jadi baru 4-5 tahun ini kami selesai urusan kesulitan ekonomi yang amat sangat. Saya pernah jadi tukang sate Bu keliling komplek. Saya pernah jadi tukang buku di pinggir masjid, diusir-usir DKM. Serius? Di mana? Masjid Alumni IPB. Kalau ibu ke Bogor, itu ada Botani Square. Keluar tol kan mall Botani Square. Nah, itu ada masjidnya tuh. Itu sekarang masjidnya udah cantik. Dulu waktu masjidnya jelek, itu yang pinggir jualan buku di pinggir itu saya. Orang saya ingat kok, buku saya ditendang-tendang sama DKM-nya. Saya bilang, Pak, jangan ditendang Pak. Kamu melawan. Ada Ustadz nasional mau datang mau buat kajian sini. Pak, kasihan Pak. Istri saya hamil, jangan ditendang. Bapak boleh marah, tapi jangan ditendang. Di dalamnya ada ayat Quran. Kamu ceramah lagi. Waktu berlalu waktu. Waktu berlalu waktu. Tiba-tiba di WA saya Pak. Udah tahu berapa tahun. Assalamualaikum Ustadz Fatih. Misi dong di Masjid Alumni IPB. Masa alumni IPB nggak pernah misi di masjidnya? Aduh Pak, padat banget. Tolong Ustaz. Akhirnya, oke, besok ya, minggu besok iya. Begitu datang dia lihat saya lihat dia. Coba Bu cerita Allah tuh ya, indah Bu. Kayak kenal. Pernah ketemu? Pernah di masjid ini Ustaz? Iya, masjid saya. Dalam hati saya, berjodoh sekali. Kan dulu yang ngejek-ngejek buku-buku. Enggak, saya nggak bilang. Mungkin nih, ini aja Pak, kembaran saya karena mukanya pasaran Pak. Oh gitu ya, tapi bener deh. Ustaz pernah di sini kali? Enggak Pak, kapan saya di sini? Dalam hati, buku saya yang ditendang Pak. Istri saya bilang, ya Allah Bi, ya jalan hidup tuh ya. Makanya kita nggak tahu, nggak boleh ngeremehin orang Ibu. Waktu berlalu waktu, Ibu nanti minta-minta sama dia. Masya Allah Bu. Saya pernah tukang sate keliling, foto-fotonya masih ada. Namanya sate Kabayan. Ini kalau komplek ini senang saya tuh. Musuh saya security, karena nggak izinkan masuk. Makanya biasa security saya sogok. Sate ayam sama sate kambing dikasih, baru boleh masuk. Masuk Bu, saya pakai. Dulu belum ada bakso Malang. Bakso Malang terinspirasi saya. Di belakang box itu, box bening isinya sate. Satenya apa aja Ustaz? Sate ayam, sate kambing. Orang mic-nya kan saya rekam, saya buat sate ayam, sate kambing, sate jamur, sate Kabayan. Tuh masih ingat. Jualan sate. Ibu-ibu beli itu. Pak, sate. Iya, bakar di tempat. Bakar Bu. Sate kambing, sate ayam, sate jamur yang paling enak Bu. Sama sate tutut. Tututnya keong sawah.
Masya Allah, saya ingat banget bakar sate. Saya lihat mobil-mobil tuh Bu, Masya Allah, itu pintunya bisa dibuka dari samping. Saya bilang, ya Allah, nikmat banget itu pintu bisa dibuka dari samping. Sampai itu tusuk satenya kebakar. Ibunya bilang, Pak, tusuknya kebakar. Oh iya, kenapa Pak? Mobilnya canggih banget. Masya Allah Bu, waktu berlalu waktu, saya udah punya kayak gitu, udah saya jual. Waktu berlalu waktu. Jadi kita ini semua Bu, kita dibesarkan oleh takdir kita masing-masing. Yang takdir itu tidak ada yang tahu kecuali Lauhul Mahfuz. Pertemuan, perpisahan, jodoh, ajal, nggak ada yang tahu. Misteri, nggak ada yang tahu. Makanya nggak boleh di dalam Islam itu mencoba membaca takdir, mencoba membaca nasib. Kenapa? Mama Lemon juga nggak tahu. Mama Lemon kan, udah nggak ada dia jual apa? Dia baca takdir dia tuh, nggak bisa. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang disayang Allah, tidak ada takdir yang buruk dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu Al-Alim. Dia Maha Tahu. Dia Al-Khaliq. Dia menciptakan kita. Dia ini adalah hamba. Kita ini adalah hamba dan dia adalah Rob kita. Tidak ada penciptaan yang diciptakan untuk merusak ciptaannya. Nggak mungkin. Percaya Pak? Nggak mungkin percaya. Nggak mungkin ada takdir itu diciptakan untuk dirusak. Nggak mungkin. Kenapa? Bu, saya, ibu, sama anak aja sayang banget. Apa iya ibu mau rusak anak ibu? Nggak mungkin. Makanya saya kalau dimarahin ibu saya itu terima aja. Kenapa? Nggak mungkin ibu saya itu mau merusak saya. Ini sekarang saya tadi di mobil buka-buka chatting sama ibu saya. Masya Allah Bu, dan ibu saya kan stroke sebelah kiri. Jadi kalau nggak bisa ngetik, jadi kalau ngirim pesan pakai voice note. Tadi saya kecarian, kok nggak ada yang bawelin saya lagi gitu. Karena biasanya jam-jam segini banyak tuh. Udah makan siang belum? Jangan lupa sholatnya, jangan lupa tilawahnya. Oh, bawel banget Bu, saya rindu bawelan itu. Nggak ada lagi sekarang. Nggak ada lagi yang marah-marahin saya, nggak ada lagi yang bawel-bawelin saya Bu. Kehilangan. Makanya bagi bapak ibu yang masih punya ibu tuh, sayang sama ibu, mau bapak. Kenapa? Nanti kalau nggak ada baru nyeseknya luar biasa. Saya tuh kayak kehilangan dunia dan seluruh isinya. Ambles hidup saya pun nggak ada ibu tuh, Masya Allah. Kenapa? Karena saya sama ibu dekat banget dan saya anak laki-laki paling besar. Ibu saya semenjak sakit full saya dan adik yang nanggung laki-laki. Makanya anak laki-laki itu Pak, Masya Allah, nanggung istrinya, nanggung ibunya, nanggung adik perempuannya, kakak perempuannya, wah nanggung, waduh banyaknya tanggungan. Makanya laki-laki nggak boleh lemah, harus fight. Bapak ibu yang disayang Allah, takdir Allah itu nggak mungkin. Kenapa? Ibu aja itu sayang banget sama anaknya. Coba deh, ibu ya, punten makan enak, bungkus buat adik, ngeliat baju bagus, ya apalagi ibu-ibu, keren banget sepatunya lucu buat si kakak. Ibu tuh sama saya juga nih, baru pulang kemarin dari Jepang. Alhamdulillah Pak, doanya Bapak Ibu, kita lagi bangun masjid di Jepang. Masya Allah, kalau mau ikut wakaf boleh Bu, investasi top. Kenapa? Orang Jepang sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Serius Ibu, dari mana ya Ustaz? Pertama, kasus Gaza. Mereka tersebar sosial media, mereka melihat orang Jepang itu sama kayak Indonesia, orangnya empati. Rasa empatinya tinggi begitu. Ya Allah, kejam banget Israel. Makanya di Jepang tuh sering Israel itu di demo sama mereka. Kenapa? Merusak rasa kemanusiaan. Orang Jepang itu punten paling tinggi tolerannya. Coba deh ibu yang pernah ke Jepang, cari yang namanya mobil di Jepang. Itu mau rumah ibu, parkirannya satu, mobilnya satu Pak. Nggak bisa, walaupun Bapak punya uang banyak, beli mobil untuk 2, 3, parkiran cuma satu, kagak keluar mobilnya. Apa pelajarannya? Nggak mau ganggu jalan umum. Tuh lihat parkir tuh, itu kan ganggu umum. Nggak mau, di Jepang nggak bisa. Ibu punya mobil satu, kenapa? Parkirannya satu. Ibu mau 5, parkiran ibu harus 5, baru bisa. Jadi Jepang tuh terusik melihat Israel. Begitu dilihat, ya Allah, di perempuan kuat banget ya. Pada suaminya meninggal, anaknya meninggal, ini laki-laki kuat banget ya, istrinya meninggal. Apa yang membuat mereka kuat? Buka Quran. Kita punya program namanya wakaf Quran terjemah bahasa Jepang.
Dibuat sama Sensei Sugimoto, muridnya Dr. Zakir Naik. Itu sahabat saya di Jepang, satu-satunya dai, full time dai di Jepang. Jadi seluruh Jepang itu satu dai, namanya Kyoichiro Sugimoto. Nanti kita undang. Udah pernah datang ke sini, tapi nggak ke Lumina, ke Bintaro, ke MFBJ dan yang lainnya. Masya Allah Bu, saya lagi ngisi pengajian kemarin, itu tiba-tiba apa? Sahadat. Datang dikit, sahadat, orang sahadat banyak banget. Lah makanya kita harus bangun masjid. Bagaimana nggak punya masjid? Pak, harga tanahnya di Yokohama 300 meter, 8 miliar. Lunas 2 bulan. Orang Indonesia punya kerja Pak. Orang Indonesia jangan ditanya sedekah Pak. Negara paling dermawan di dunia, Indonesia. Ibu-ibu paling suka belanja. Makanya kalau ibu ke Mekah Madinah, itu toko-toko sampai bisa bahasa Sunda. Betul. Iya. Kenapa? Karena senang orang Indonesia itu orangnya boros, sibuk sama belanja, duit itu biasa aja begitu. Memang kulturnya begitu. Barat, Pakistan, Bangladesh mereka nggak mau. Kenapa? Pelit sama duit. Nah, saya cerita Jepang tadi apa? Saya ingat makanan bungkusin Bu, ini enak banget, beli anak. Ini lucu banget sepatu anak. Tapi anak, ada nggak ingat orang tua? Jarang Pak. Enak banget bungkusin buat papa gitu. Jarang deh Bu ya. Jarang Pak. Itu cintanya orang tua Pak. Punten Pak ya, kita orang tua udah kerasa ya. Saya punya 2 anak, yang satu SMA kelas 3, yang satu masih kelas 1 SD. Jaraknya jauh 10 tahun. Baru dapat satu lagi. Itu makan ingat anak, baju ingat anak. Biar bapaknya lapar, biar ibunya lapar, tapi jangan anakku lapar. Ibu tuh luar biasa, makanya saya bilang tuh kangen masakan ibu. Itu bener kangen masakan ibu. Kenapa? Ibu saya tuh kalau udah masak tuh penuh cinta. Lewat tuh masakan-masakan yang lain. Apalagi kalau ibu saya tuh udah buat sop ayam itu enak banget. Saya bilang kemana saya nyari sop ayam itu sekarang? Gak ada lagi. Masya Allah Bu. Nah pertanyaannya, kalau ibu itu begitu sayang dan besar kepada anaknya, apa kata Nabi? Bagaimana cintanya Allah kepada hamba lebih besar daripada sayangnya seorang ibu pada anak itu. Dari mana hadisnya? Jadi lagi perang begitu, terus kemudian ada ibu-ibu nyelip, nyari, mana anakku nangis gitu. Kemudian Nabi bilang, siapa ibu ini? Para sahabat menjawab, anak ibu ini kehilangan anaknya, dia cari ke pasukan, gak nemu. Apa jawaban Nabi? Cintanya ibu ini kepada anaknya besar, sangat besar. Tapi cinta Allah kepada hambanya jauh lebih besar. Makanya di balik musibah ada berkah. Saya merasa, iya ya, Ustaz Hanan Ataki, ibunya kan hilang dapat tsunami Pak. Iya, ibunya Ustaz Hanan hilang kena tsunami. Tapi apa? Jadilah Ustaz Hanan Ataki. Ibu, bukankah telur itu dulu juga sakit di cangkangnya? Begitu dia netas dari dalam, dia jadi ayam. Begitu dipecah dari luar, keluar mata sapi. Nggak ada yang rugi di dunia ini demi Allah. Apa? Dipecah dari dalam jadi ayam, dipecah dari luar jadi ayam, keluar mata sapi. Nggak ada yang buruk itu. Nggak ada yang buruk. Lu pecah dari luar gua jadi, lu pecah dari dalam gua jadi. Nggak ada yang rugi. Nah, itulah kenapa cara pandang orang beriman itu baik. Apa kata Nabi? Setiap mukmin itu aku iri sama seorang mukmin. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bagi orang mukmin itu semuanya indah, semuanya baik, nggak ada buruknya. Jadi sama dia baik, kagak jadi baik. Jadi kerja di situ baik, nggak kerja juga baik. Jadi kemudian rumah di sini baik, nggak jadi baik. Semua tuh indah, dan itu hanya ada kepada orang beriman. Kenapa? Orang beriman percaya bahwa ketetapan Allah pasti baik buat hidup. Bu punten, Pak punten, yang buruk itu apa? Perbuatan hamba pasti buruk. Pilihan manusia pasti buruk. Kenapa? Nafsu Pak. Sudah nggak kepilih, cari lagi. Yang sudah kepilih, ingin kepilih lagi, panjangin lagi periodenya, kurang lagi buat dinasti. Manusia tuh. Iya, manusia tuh begitu Pak. Yang kurang tambah lagi, panjangin lagi, nggak ada kan? Masya Allah. Itulah manusia. Kenapa? Nafsu. Manusia tuh nafsu. Makanya di Quran dikatakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang kami tetapkan kepada hamba kami Muhammad kecuali wahyu, bukan nafsu. Karena nafsu itu pasti buruk. Dan manusia cenderungnya nafsu. Punya rumah bebas, besar, itu nafsu. Ya kan? Punya hubungan tanpa menikah, itu nafsu. Ya kan? Punya mobil banyak tapi nggak mau bayar, itu nafsu. Ya kan? Punya kemudian tagihan tapi nggak mau ditagih, itu nafsu. Dulu ngutang gampang, bayarnya nggak pernah mau, itu nafsu. Makanya yang jahat itu, yang buruk itu nafsu. Tapi kalau wahyu pasti baik, pasti baik. Makanya Bu, tidak ada yang namanya takdir buruk di dalam Islam itu. Semua takdir itu baik. Contohnya apa? Contohnya kita lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bilang apa? Tangkap semua anak laki-laki yang baru lahir, bunuh. Bu, takdirnya Masya Allah, Musa diperintahkan oleh Allah melalui ibunya, wahai Ummu Musa, hanyutkan putramu. Coba Bu, mana ada orang ibu mau hanyutkan anaknya di sungai? Tapi ini ketetapan Allah, pasti baik. Ibunya sedih, ya Allah, anakku, coba deh ibu ambil anak ibu bayi, coba hanyutkan di sungai depan. Coba hanyutkan, berani gak ini? Tapi karena ini perintah Allah, langsung dihanyutkan. Ibu tahu, anak itu nyangkut di rumah Fir'aun, dirawat oleh Asia dan menjatuhkan Fir'aun dan bala tentaranya. Masya Allah, takdirnya Allah indah Bu. Seorang istri bernama Bunda Siti Hajar ditinggal oleh suaminya Ibrahim. Siapa yang gak sedih? Istri mana? Di tengah padang pasir, gak ditinggalin ATM, gak ada SHM, gak ada BPKB. Suaminya pergi gitu aja. Apa kata? Maaf punten ya, Bunda Siti Hajar, Ibrahim, kau tinggalkan aku dulu. Kau pingin anak laki-laki dari rahimku. Sekarang ini anak laki-laki kau tinggal begitu saja. Ibrahim, gak dijawab. Jalan aja Ibrahim. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Bu, lihat, istri yang baik tahu password suami. Jadi kalau ibu belum tahu password suami, belum istri. Tahu passwordnya apa? Allah, itu kata kuncinya tuh, langsung. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Bu, Ibrahim langsung balik badan. Apa kata Ibrahim? Wahai istriku, aku pergi karena berdakwah dan itu perintah Allah. Sebagaimana aku meninggalkan kalian di gurun kering kerontang ini pun karena perintah Allah. Dan aku yakin Allah akan menjaga kalian sebagaimana Allah akan menjagaku. Pergi. Lihat Bu, apa yang terjadi? Ibunya ikhtiar, Safa Marwah, Marwah Safa. Kayak ibu saya, Kuala Lumpur, Jakarta, Jakarta, Kuala Lumpur, terus 20 tahun. Ternyata anak bayi itu menggerak-gerakkan telapak kakinya. Zam 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 ibu. Oh, punten, saya ingin tanya ibu-ibu nih, apakah Bunda Siti Hajar tahu bahwa Ismail akan mengeluarkan zam zam? Kalau tahu,